Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata, bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu,
akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Salam my family. Kami mewakili pengerja GBI Tabga SP dari Departemen Diaken menyambut kita semua dalam ibadah raya online hari ini. Apa kabar semua? Masih sehat dong tentunya. Kita kan masih mengikuti peraturan pemerintah, stay at home. Dan juga jaga jarak. Ya dong, by the way selama stay at home saya yakin banget Pak, ibu-ibu di rumah makin pandai masak. Contohnya buat kue. Oh pastilah, contohnya istri saya setiap hari jadi rajin masak. Tapi nggak terasa ya Pak, sudah beberapa minggu kita melaksanakan ibadah online, jadi kangen suasana ibadah di gereja. Betul, jadi kangen ibadah bersama dengan jemaat Tabga Batu Aji. Iya kan, apalagi momen dimana kita bertepuk tangan, lompat-lompat, nyanyi sama-sama. Duh, jadi kangen ya. Kita percaya hadirat Tuhan dalam setiap ibadah kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara yang beribadah online, baik di rumah maupun dimanapun berada, hadirat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita adalah perisai dan pagar tembok bagi kita untuk melalui masa-masa sukar ini. Jadilah kuat dan menang, bahkan lebih dari pemenang. Tetap stay tune di ibadah online kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Katakan shalom. Minggu ini adalah minggu yang ketiga saudara. Kami semua di sini memakai seragam FC. Kami mau terus ingatkan saudara bahwa kita semua adalah satu keluarga dalam Tuhan. Amin. Di wadah kita di Rayon 10, secara khusus di cabang kita di SP. Kami ajak saudara semua gembala-gembala FC, ingatkan jemaat anggota FC saudara untuk minggu ini lebih bersuka cita lagi di hadapan Tuhan saudara. Amin. Kami ajak juga semua jemaat-jemaat yang sudah gabung di FC. Ayo lebih semangat lagi memuji menyembah Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang ke dalam kelompok FC kita. Saya percaya saudara, family care yang ada di wadah kita ini akan terus memberkati banyak jiwa-jiwa. Yang percaya katakan amin. Saya ajak semuanya bagi berdiri hari ini saudara, bersama-sama kita memuji-muji Tuhan. Yang mau sorakan mari kita angkat tangan bersama-sama kepada Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Pengharapan kami dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali di hadapan Tuhan. Mari terus kita bawa hati kita menyembah Dia bersama-sama pagi hari ini saudara. Haleluya. Yesus Kaulah pengharapan kami. Oh Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus
Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Angkat tanganmu saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Mulutku penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkaulah pengharapan kami, ya Tuhan. Oh Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan Kaulah, nyanyikan saudara. Yes, nyanyikan dengan imanmu kepada Tuhan. Panggil namanya Yesus. Oh Allahku, katakan kepada Tuhan, Engkau yang yes. Saudara saja di rumahmu katakan, mulutku penuh pujian, mulutku kepadamu, ya Yesus Tuhan. Yes Lord, Kau mendengarkan setiap seruan kami, ya Tuhan. Ku beri penghormatan, amin, kepada. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita, angkat suara kita kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Tuhan, kami percaya akan kuasa-Mu. Engkaulah pengharapan kami, ya Tuhan. Di tengah badai tofan dunia yang sedang bergelora hari-hari ini, kami mau letakkan pengharapan kami hanya kepadamu. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang sanggup memulihkan kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara, nyanyikan sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sekali lagi, lebih lagi bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
kepadamu ya. Sepanjang hari kami beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi angkat tanganmu saudara. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sambil bahasa roh kita di rumah-rumah, dimanapun engkau ibadah hari ini. Mari angkat tangan sama-sama kita sembah Tuhan. Biar mulut kita terus penuh puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Tiada terukur kasih setiamu. Mulut kami memuji Engkau ya Tuhan. Oh, hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Allahku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih, haleluya. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat hari ini. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Biar Tuhan mendengar engkau memuji Dia saat ini saudara. Jangan malu sekalipun engkau bersama orang lain di rumah. Sembah Dia sekali lagi, katakan terima kasih Tuhan. Oh, oh, hadirat-Mu memenuhi ibadah kami hari ini Tuhan. Jesus, boleh kita angkat tangan sekali lagi buat Tuhan saudaraku. Apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, kami mau terus berkata, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi saudara, angkat dua tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa. Amin, amin. Ku bersyukur. Terus saudara nyanyikan, buat kasih
di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami ya Tuhan. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang selalu menghibur kami. Haleluya. Mari katakan bersama-sama lewat pujian kita, saudara. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah yang kelam yang tidak dapat kami lewati tanpa Engkau bersama kami, Tuhan. Haleluya. Oh, hati kami tenang, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Sekali lagi katakan dengan penuh percaya, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami akan tentram, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan yang ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, oh, ku bersyukur Bapa. Nyanyikan dengan imanmu saudara kepada Tuhan. Yes Lord. Lebih keras lagi saudara memuji Dia. Buat kasih setia. Haleluya. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Yang percaya mari bangkitkan iman sama-sama. Ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku
haleluya. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, oh ya Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai lebih lagi memuji nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan terkasih yang di rumah, kita boleh sama-sama untuk datang bersorak lebih lagi. Mari bertepuk tangan sama-sama. Sebab yang terbatas kuasa Tuhan dalam hidup kita, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Tak betapa itu. Katakan segenap jiwa dan pengharapan. Jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan hanya mari angkat tanganmu sama-sama kita melompat buat Tuhan. Tuhan agung dan perkasa. Katakan kau sumber keberanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kau Raja mulia, Raja mulia. Mari lebih lagi kita memuji Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Tak berapa gitu. Katakan segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami ya Tuhan. Kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Katakan sama-sama, Yesus kau Raja mulia. Yesus kaulah Raja mulia. Sebab Raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Sebab kaulah kekuatan kami ya Tuhan, sumber kemenangan bagi setiap kami. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan kau sumber kemenanganku, kau sumber kemenanganku, layak
berkuasa, melintas lamanya. Sama-sama katakan Yesus. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Katakan kau sumber kekuatan kami, layak berkuasa, melintas lamanya. Katakan Yesus kau, Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus ajaib saudara, amin. Bilang sama orang kalau ada di sebelahmu, rekan teman mau beribadah, katakan Tuhan Yesus ajaib bagi kita. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, saudara, ada kesaksian yang luar biasa yang kami percaya pasti memberkati kita semua hari ini saudara. Kesaksian dari salah satu Jumat FC kita di tempat ini. Haleluya, mari kita sambut kesaksian ini saudara. Tuhan memberkati. Salam sehat buat kita semua. Di sini saya sebagai Ketua FC dari wilayah Pandawa. Saya menyaksikan suatu kemurahan Tuhan dalam salah satu keluarga FC saya, di mana di tengah-tengah badai COVID-19 saat ini yang kita alami. Di sini juga ya boleh kita lihat keluarga salah satu daripada keluarga FC saya boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Saya boleh menyaksikan dulu ya bagaimana kesetiaan daripada keluarga ini yang selalu datang kepada Tuhan setelah mereka bergabung di jemaat kita. Mereka selalu setia ya, tidak pernah ada absen mau beribadah, mau ke FC, walaupun mereka tidak punya kendaraan ya saudara ya. Keluarga ini selalu setia, naik Gojek, naik Grab, walaupun hujan mereka selalu setia ke gereja dan ke FC. Puji nama Tuhan, saat ini keluarga ini memang sungguh luar biasa ya, kesetiaan mereka kepada Tuhan, di mana di tahun 2019 akhir, pas mereka beribadah di akhir tahun ya, mereka boleh memberikan benih awal sebagai janji iman mereka kepada Tuhan. Sebagai janji iman mereka itu, benih awal mereka di akhir Februari ini mereka boleh mengalami bagaimana segala goncangan yang diberikan Tuhan buat keluarga ini ya. Tapi di saat mereka mengalami goncangan itu juga, mereka juga boleh mengalami suatu berkat yang luar biasa yang diberikan Tuhan ya. Di mana di awal bulan Maret ya, boleh saya lihat ya, di awal bulan Maret, berkat itu apa yang mereka rindukan selama ini Tuhan berikan buat mereka. Padahal saat ini, saat goncangan yang luar biasa COVID-19 yang kita alami seluruh umat manusia ya. Tapi mereka di tengah-tengah badai ini malah mereka menuai. Mereka boleh menuai apa yang mereka rindukan. Di mana Tuhan memberikan buat mereka suatu kendaraan luar biasa ya. Memberikan berkat ini buat mereka, suatu kendaraan di tengah COVID-19 ini. Inilah kesaksian daripada keluarga FC saya ya. Saat mereka boleh menuai, mereka juga boleh akan setia datang lagi kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai di sini aja kesaksian saya tentang keluarga FC saya yang boleh mengalami bagaimana berkat-berkat Tuhan itu yang dilimpahkan buat keluarga mereka di tengah badai saat-saat ini. Terima kasih, Salam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hari ini kita beribadah seperti di bulan-bulan sebelumnya, sebelum kita ibadah online, maka setiap minggu ketiga kita ibadah, kita sebut ibadah secara khusus untuk family care. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara yang di rumah-rumah hari ini beribadah bersama keluarga, bahkan mungkin teman-teman dalam satu kos saudara. Mari sama-sama kita ibadah family care di dalam minggu ini. Oh puji nama Tuhan. Saudaraku, sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan
Temanya adalah perubahan hidup mendatangkan hikmat Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai seterusnya. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 17, demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi saat ini memaksa setiap orang untuk berubah. Dari pola hidup yang lama kepada sesuatu yang baru. Tentu saja saudaraku, perubahan ini tidak mudah buat kita semuanya. Perubahan itu tidak nyaman pada awalnya. Bahkan dapat saja membuat kita bingung. Ya, saya percaya ini kita alami semuanya saudara. Karena dalam setiap perubahan ada tantangan di sana saudaraku. Namun kita juga harus tetap menghadapi tantangan perubahan itu. Kita harus mengambil langkah untuk bergerak dan bertindak. Membuat sebuah perubahan. Agar setidaknya saudaraku, saudara dan saya dapat bertahan hidup. Yang mengerti katakan amin. Nah saudaraku, bagaimana dengan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan? Apakah saudara tetap tenang saja dan tidak mengerjakan apa-apa menghadapi perubahan ini? Saudara, ayo harus kita siap untuk menghadapi perubahan ini. Dimulai dari diri kita, kita juga harus mau berubah. Saudara, bukankah tahun 2020 Tuhan katakan buat kita tahun dimensi yang baru? Artinya sesuatu yang baru Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Katakan lagi bersama dengan saya, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Haleluya. Nah saudara, mari kita belajar sesuatu yang baru dalam hidup kita. Yang mungkin saja belum pernah kita lakukan sebelumnya. Namun kalau Tuhan izinkan keadaan saat ini, Tuhan punya mau supaya saya dan saudara berubah. Memiliki pola pikir yang berubah. Dan saya yakin itulah yang Tuhan maksudkan dengan dimensi yang baru. Oh haleluya. Katakan lagi, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Saudaraku, saya secara pribadi tidak pernah membayangkan tahun dimensi yang baru ya seperti ini saudaraku. Gak pernah dalam pikiran saya demikian. Namun di balik itu semua Tuhan memberikan banyak pelajaran buat saya secara pribadi. Dan tentu saya percaya buat setiap kita umat Tuhan. Untuk memasuki dimensi yang baru ini. Sekalipun banyak tantangannya. Saya mau saksi saudaraku. Untuk ibadah secara online saya harus rekaman seperti ini. Itu tidak mudah buat saya. Seperti yang saudara tahu. Dalam ibadah seringkali saya juga sampaikan kepada pengerja. Kalau saya di hadapan kamera kemudian dipublish demikian, saya tidak percaya diri untuk itu. Saya pikir tadinya tidak perlulah pelayanan seperti itu. Namun sekarang saudaraku, Tuhan tuntut saya untuk berubah. Sekalipun tidak nyaman buat saya. Sekalipun itu tidak mudah buat saya. Saya bergumul, namun saya juga harus mau mengambil tantangan perubahan itu. Karena Tuhan mau membawa saya juga kepada dimensi yang baru. Demikian juga untuk kita yang mengerti katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, jadi apakah yang dimaksud dengan perubahan hidup itu? Ya ini secara rohani saudaraku ya. Nah perubahan hidup adalah pembaharuan akal budi
Roma tadi sudah menjelaskan kepada kita. Artinya kita diperbaharui setiap hari oleh firman Tuhan. Supaya apa? Agar engkau dapat membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Katakan amin. Ini yang Tuhan maksudkan perubahan hidup kita. Kita menuju kepada kesempurnaan itu. Artinya dimensi yang baru Tuhan sudah ajarkan kita bahwa kita harus menjadi sama seperti Kristus. Serupa seperti Yesus. Amin. Nah, saudaraku, kalau saudara dan saya tidak mau berubah, maka engkau dan aku tidak dapat mengerti kehendak Tuhan saat ini. Kita hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Keadaan orang yang tidak mengenal Tuhan pada goncangan ini terjadi. Mereka akan hancur, saudaraku. Karena apa? Karena ada badai, ada tantangan, ada gelombang dan goncangan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudaraku. Nah, di sini dikatakan, saudaraku, apa sih maksud kehendak Tuhan dan bagaimana sih supaya kita mengerti kehendak Tuhan? Kita ulangi lagi Efesus 5 ayat 17. Mari sama-sama kita baca lagi 2-3 ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Maksudnya di sini adalah saudara dan saya harus memiliki hikmat Tuhan. Dengan engkau berubah, maka Tuhan akan berikan engkau hikmatnya. Haleluya. Yang ngerti katakan amin. Mari sama-sama kita kembali buka di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Artinya orang yang berhikmat. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Tidak punya hikmat, saudaraku. Tidak bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Hari-hari ini orang yang tidak memiliki hikmat, mereka akan tergoncang. Mereka akan binasa. Apa yang mereka bangun selama ini dengan kekuatan mereka akan hancur. Demikian juga engkau tidak bisa mengandalkan kekuatanmu hari-hari ini. Tetapi engkau harus mengandalkan Tuhan. Tuhan berikan saudara dan saya hikmat daripadanya. Untuk kita tetap bertahan di atas goncangan. Bahkan bukan hanya bertahan. Kita tetap memiliki kehidupan di dalam Dia. Katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Amin, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, mengapa kita perlu hikmat? Atau di dalam Alkitab sering disebut dengan kebijaksanaan. Saudara, tentu yang pertama tadi, agar saudara berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan. Oh, tanpa pengenalan akan Tuhan maka engkau akan binasa, saudaraku. Tadi kita sudah baca ayat firman Tuhannya. Kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan ingatkan saya, orang yang menggali rumah tanpa menggali dalam-dalam. Nah, hari ini Tuhan maksudkan ini berbicara tentang hikmat surgawi, hikmat daripada Tuhan. Nah, saudara, di dalam kehebatan Salomo, pada akhirnya dia mengakui, saudaraku, di dalam kekayaannya, saudara, di dalam segala sesuatu yang sudah dia nikmati, yang sudah dia miliki, apa yang dia katakan? Hikmat, pengenalan dan takut akan Tuhan lebih utama dari apapun juga. Haleluya, katakan amin. Saya yakin saudaraku, engkau bisa hari-hari ini menimbang apapun yang sedang terjadi di dunia ini. Kalau tanpa takut Tuhan, tanpa pengenalan akan Tuhan, maka hari-hari ini semua akan mengalami goncangan, saudaraku. Saudara, hari-hari ini tidak ada sesuatu pun yang dapat bertahan. Mungkin saudara berkata, orang kaya. Sekarang orang kaya pun banyak yang mengalami goncangan. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita terus minta kepada Tuhan hikmat Tuhan. Nah, Amsal ditulis oleh Salomo, saudaraku. Nah, saya ingin jelaskan sedikit arti nama Salomo itu, yaitu nama lainnya itu Yedija, saudara ya. Yedija artinya kekasih Tuhan. Nah, arti nama lain dari Salomo, Shalomoh, artinya apa? Damai sejahtera. Saudara, ini yang Tuhan bilang, saudaraku. Kalau engkau mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan, hikmat Tuhan turun atasmu, maka hari-hari ini engkau akan tetap mengalami damai sejahtera. Hidup di dalam damai sejahtera. Saudara, saya diingatkan Tuhan, 5 gadis yang bijaksana, hidup mereka tetap tenang. Hidup mereka mengalami damai sejahtera. Karena apa? Mereka senantiasa memiliki hikmat dan siap menyambut pengantin pria. Mereka berhasil dalam pengenalan hidup mereka. Sampai pada akhirnya, itu orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang punya hikmat. Mereka pada akhirnya memiliki tetap ketenangan, damai sejahtera. Sedangkan yang tidak punya hikmat sama seperti 5 gadis bodoh. Mereka menjadi kacau, mereka menjadi galau ketika mempelai datang. Karena mereka tidak memiliki minyak, persediaan minyak. Pelita mereka tidak menyala lagi, sudah hampir padam. Saudara, mereka menjadi kacau, mereka pergi ke sana kemari untuk mencari minyak. Dan ketika mereka kembali, mereka hanya bisa menangis. Dan bahkan saudaraku, membuat suasana pesta jadi terganggu. Karena mereka mengetuk pintu. Saudara, mereka binasa karena tidak mengenal aku. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, kata Tuhan. Karena tidak memiliki hikmat daripada Tuhan. Saya berdoa, jadilah engkau menjadi 5 gadis yang bijaksana. Haleluya, katakan amin. Nah saudaraku, yang pertama tadi, mengapa saudara dan saya perlu hikmat? Supaya saudara dan saya berhasil di dalam
pengenalan kita akan Tuhan. Kehendak Tuhan bagimu dan bagiku, kita sungguh-sungguh mengerti dan mengenal Dia. Dan yang kedua, saudaraku, supaya saudara dan saya berhasil dalam segala usahamu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Karena apa? Karena engkau punya hikmat. Pengkhotbah 10 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Katakan amin. Ikuti saya. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Oh, puji nama Tuhan. Nah, Matthew Hagi, dia pernah berkata demikian. Jangan tergantung pada manusia karena mereka berubah seperti angin. Bergantung pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk memelihara firman-Nya. Katakan amin. Oh, haleluya. Saudaraku, kita akan saksikan video bagaimana saudara dan saya bisa menyaksikan hikmat Tuhanlah yang membuat keberhasilan. Oh, haleluya. Saudara diberkati dengan video pendek tadi. Amin. Nah, saudaraku, mari kita sama-sama lanjutkan lagi. Saudara, bagaimana caranya kita mendapat hikmat? Amsal 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Wow, saudaraku, hari-hari ini engkau dan aku harus takut Tuhan. Mari berubah dari cara hidup yang lama. Ini waktunya, saudaraku. Keadaan makin sulit. Takutlah akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan-jalannya kepadamu. Maka Tuhan akan memberikan engkau hikmatnya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara, tetapi saya lihat sekarang ini mungkin karena sudah berlalu 2-3 bulan kita stay at home. Awal-awalnya mungkin begitu kita antusias beribadah, mungkin keluarga juga demikian, keluarga demi keluarga. Namun sekarang bagaimana? Apakah kita tetap menjaga? Kita takut akan Tuhan? Kita tetap ingin dekat dengan Tuhan? Saya tidak tahu. Bahkan mungkin saudaraku, walaupun sudah ada kejadian yang demikian, masih banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Masih banyak hidupnya yang berkata mungkin, oh memang dunia ini harus mengalami seperti ini. Mereka tidak mengenal Tuhan. Dan kesudahan mereka itu, saudaraku, akan kepada kebinasaan karena mereka akan tergoncang
Haleluya, takutlah akan Tuhan. Amin. Dan yang kedua yang Tuhan ingatkan saya, tetaplah engkau bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, untuk itulah kita ibadah FC untuk minggu ini. Supaya engkau dan aku tetap ada di lingkungan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun engkau tidak bisa berjumpa dengan mereka, namun engkau tetap bisa menjaga hubunganmu dengan mereka lewat media sosial, WhatsApp, Instagram. Kau bisa berkomunikasi. Dan hari-hari ini tetap ada di dalam komunitas ini. Itu yang saya rindukan sebagai gembala. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena dari sanalah ada hikmat Tuhan. Dari mereka ada hikmat Tuhan. Dari pemimpin-pemimpin rohani dalam persekutuan orang-orang benar ada hikmat Tuhan yang Tuhan beri kepadamu. Yang ngerti katakan amin. Saudaraku, mari sama-sama kita lihat cara hidup jemaat pada zaman Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Dikatakan demikian, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, nih, mereka sehati dan sejiwa. Mereka tetap unity, saudaraku. Mereka tetap ada di dalam kumpulan orang yang percaya, artinya orang yang takut akan Tuhan. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah saudaraku, mari kita belajar dari jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula, Alkitab katakan mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Mereka mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kuasa kebangkitan Yesus Kristus memberikan mereka hidup di dalam mujizat Tuhan. Sehingga banyak kesaksian yang terjadi di antara mereka. Kuasa Tuhan dinyatakan dan mereka hidup di dalam sukacita. Karena apa? Mereka tidak mengalami kekurangan. Mereka hidup dalam berkat Tuhan yang besar. Sehingga mereka pun masih dapat memberi dalam pekerjaan Tuhan. Dan juga dapat menolong sesama mereka. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena ada hikmat yang Tuhan berikan kepada jemaat mula-mula. Sehingga mereka bergerak dengan hikmat itu. Saudaraku, hikmat dari pemimpin rohani. Hikmat dari saudara-saudara seiman yang bekerja di sana. Itu yang membawa mereka bisa hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara, seperti kita tahu, jemaat mula-mula hidup mereka juga hidup di dalam kesusahan. Mereka mengalami penganiayaan. Dan mereka juga mengalami masalah yang begitu banyak. Di tengah-tengah mereka masalah moral dan terlebih masalah ekonomi. Tetapi pekerjaan Tuhan tetap dinyatakan di sana. Karena jemaat mula-mula hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Nah saudara, bagaimana dengan jemaat zaman akhir ini? Yaitu saya dan saudara. Keadaan kita sekarang ini tidak jauh berbeda dengan keadaan jemaat mula-mula. Kita sekarang banyak menghadapi banyak masalah. Ya masalah moral. Saudara, kalau saudara baca di berita, saudara bisa temukan di sana. Hari-hari ini banyak orang ingin bermaksud menolong. Tetapi
di dalam hatinya ada kejahatan. Misalnya contoh, ada orang yang membagi masker tetapi di masker itu sudah ada obat bius. Dan ketika seseorang menerima masker itu, dia pakai masker itu, dia sudah terbius, dia pingsan. Dan apa yang terjadi? Dia mengambil motor orang itu dan melarikannya. Nah, kejadian-kejadian demikian karena masalah ekonomi itu banyak terjadi di tengah-tengah kita. Saudara, ini semua hal sedang terjadi hari-hari ini. Nah, kita juga mengalaminya sekarang. Namun keadaan ini bukan untuk membuat kita menyerah, tetapi membuat kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Bahkan justru di tengah-tengah ini kita percaya ada hikmat Tuhan yang Tuhan beri buat kita untuk kita berhasil. Puji Tuhan, saudaraku. Saya konklusikan, saya rangkumkan firman Tuhan hari ini. Kalau engkau ingin mengalami perubahan dalam hidupmu secara rohani dan secara jasmani, maka engkau harus mau berubah sekalipun perubahan itu tidak nyaman dan tidak mudah buatmu. Kalau engkau mau berubah, maka engkau harus mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan agar engkau berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan. Dan engkau berhasil atas segala sesuatu yang engkau kerjakan. Kuncinya takut Tuhan dan tetap bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu Tuhan mau hari ini engkau sungguh-sungguh tetap ada di dalam takut akan Tuhan dan persekutuan dengan orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan. Dan saat ini gereja ini sedang bergerak lebih jauh lagi, saudaraku. Kemarin sudah di launching Tabga Local Market, di mana itu satu wadah, satu tempat, di mana dalam persekutuan orang percaya dapat terus saling memberikan pertolongan satu dengan yang lain. Dengan apa yang Tuhan hari-hari ini kerjakan di dalam kehidupan saudara, melalui tanganmu, melalui talenta yang Tuhan beri, engkau bisa menjual produk. Dan di sana juga jemaat Tuhan bisa membeli. Oh, saling tolong menolong itu sesuatu yang luar biasa. Saya percaya hikmat Tuhanlah yang membuat engkau berhasil lewat usahamu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita di hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu
sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu percaya hari ini Engkau bicara buat kami semua. Kehendak-Mu Tuhan, kami berhasil dalam hidup kami. Di dalam pengenalan kami akan Engkau. Dan di dalam segala usaha yang kami kerjakan. Supaya kami boleh memberikan kesaksian bagi banyak orang. Kalau Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dan hikmat kami. Yang menolong kami dalam masa kesesakan ini. Sehingga setiap orang juga boleh menyaksikan kebesaran Tuhan dan percaya kepadamu. Demikian juga aku berdoa buat setiap umat-Mu yang hari-hari ini tetap ada dalam persekutuan orang percaya di Family Care. Tetap Tuhan jaga roh mereka tetap menyala-nyala dan tetap tinggal di sana. Dan juga aku berdoa buat setiap jemaat-Mu yang selama ini beribadah bersama kami. Tuhan, Engkau yang mengajar mereka hari ini supaya mereka hidup di dalam perubahan. Dan mereka mencari perkumpulan orang-orang benar supaya di situasi yang sulit ini mereka tetap kuat. Dan mereka tetap menikmati keberhasilan di dalam Tuhan. Tolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya firman Tuhan sangat menguatkan kita semua. Amin. Baik, ini waktu yang tepat buat kita menabur bersama-sama hari ini. Mari saya ajak semua kita persiapkan amplop persembahan saudara Bapak Ibu. Kalau engkau lewat sekali lagi transfer melalui rekening saudara di QR code gereja kita yang ada di handphone saudara, boleh angkat handphonemu. Namun kalau saudara sudah siapkan dalam bentuk amplop, di dalam amplop, mari angkat amplop persembahan bersama-sama. Kita ikrarkan persembahan kita hari ini buat Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Oleh darah Yesus, aku sudah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai dengan firman-Nya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat menabur saudara. Tuhan memberkati. Sambil menabur saudara, mari kita terus memuji-muji Tuhan. Amin. Makasih Tuhan Yesus. Nyanyi sama-sama. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Lagi, banyaklah yang Kau lakukan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Amin. Perbuatan yang ajaib kami percaya. Amin. Bagiku ya Tuhan. Mari bersukacita sama-sama katakan. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu. Sekali lagi, Yesus, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu. Yesus, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku. Amin. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Banyaklah yang Kau lakukan, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Perbuatan yang ajaib, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagi. Sekali lagi dengan percaya katakan perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, pulanglah. Perolehlah hikmat di dalam takut akan Tuhan. Dan tetaplah engkau bersehati bersama orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka kasih karunia, kebaikan kemurahan Tuhan akan menyertai kehidupanmu mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Haleluya. Katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.